Kalian pada tahu nggak? Ada sebuah eksperimen yang lebih serem daripada film horor. Manusia dipotong hidup-hidup, bayi menjadi objek ketakutan, dan orang dikasih obat halu tanpa tahu apa-apa. Ini bukan konspirasi. Ini benar-benar pernah terjadi dan semuanya atas nama sains. Kita bahas 5 eksperimen paling sadis dalam sejarah dunia. Siapin mental lo. Mari kita mulai dari 2 eksperimen yang kelihatannya cuma psikologis, tapi bisa menyiksa bahkan hampir seumur hidup. Pertama, The Monster Study. Tahun 1939, sekelompok peneliti dari Iowa mengambil anak-anak yatim piatu buat eksperimen soal gangguan bicara. Jadi mereka dibagi 2. Jadi kelompok pertama dipuji setiap kali mereka mau ngomong, dan satunya lagi setiap kali mereka mau ngomong mereka akan dihina, dikoreksi, bahkan mereka akan dibilang suara mereka jelek. Dan ini dilakukan terus-menerus, dan hasilnya anak-anak yang awalnya lancar jadi gagap beneran, bahkan sampai trauma bertahun-tahun. Ilmuwan bilang eksperimennya berhasil, tapi yang hancur adalah hidup anak-anak itu. Lanjut, yang kedua. Sekarang kita ke salah satu proyek yang paling gila yang dimiliki oleh CIA, yaitu MK Ultra. Bayangin, lu masuk rumah sakit atau lu kerja biasa aja, lalu tiba-tiba dikasih LSD. Mereka nggak tahu, mereka nggak minta, tapi tiba-tiba otak mereka kacau. Itu yang terjadi sama ratusan orang waktu itu. CIA pengen melihat apakah mereka bisa mengendalikan pikiran manusia. Jadi, ya mereka ngelakuin percobaan paling brutal ke orang-orang yang bahkan mereka itu nggak ngerti. Lagi dijadiin kelinci percobaan. Bahkan beberapa orang sampai kehilangan akal sehatnya. Bahkan ada yang trauma sampai seumur hidup. Tapi ya gitu, CIA cuma bilang, itu data penting buat negara. Kalau tadi psikologis, sekarang kita akan masuk ke level yang lebih sadis, brutal, dan gak manusiawi. Kita mulai dari unit 731 di Jepang pada waktu Perang Dunia Kedua. Bayangin tempat eksperimen yang isinya manusia semua. Tapi bukan buat disembuhin, tapi buat dilukain, dibedah, disuntik virus, dan dibekukan hidup-hidup. Mereka ngelakuin vivisek, potong organ tanpa bius, terhadap tawanan perang dan warga sipil. Semua dicatat detail, seberapa cepat manusia mati jika diberi penyakit A, atau kalau organ tertentu dicabut. Ini bukan cuma eksperimen, tapi ini pembantaian klinis. Dan yang bikin miris, setelah peperangan selesai, dokter-dokter dari unit 731 malah diselamatkan oleh Amerika. Soalnya, data eksperimen mereka dianggap berharga buat perkembangan medis. Sekarang kita pindah ke eksperimen yang lebih kecil, tapi nggak kalah sadis. Eksperimen Little Albert. Tahun 1920, seorang psikolog ingin ngebuktiin bahwa rasa takut itu bisa dipelajari. Jadi dia ambil bayi umur 9 bulan. Awalnya, nih bayi senang banget main sama tikus putih. Tapi setiap tikus itu muncul, dibarengin dengan suara keras yang membuat bayi itu kaget dan nangis. Lama-lama, dia takut sama tikus, dan dia takut juga sama sesuatu yang berwarna putih dan berbulu. Bahkan, jenggot Santa Claus pun dia takutin. Dan masalahnya, setelah eksperimen itu selesai, bayinya nggak pernah ditenangkan. Ketakutannya dibiarkan, nggak diobat. Cuma jadi catatan eksperimen layaknya benda uji coba. Eksperimen terakhir ini menurut gua paling bikin geram. Namanya Tuskegee Syphilis Study. Dilakuin di Amerika selama 40 tahun. Ratusan pria kulit hitam dijanjiin buat pengobatan penyakit sipilis. Tapi kenyataannya mereka nggak dikasih apa-apa. Bahkan setelah ditemukan obat yang bisa nyembuhin total, yaitu penisilin, dokter-dokter itu sengaja nggak kasih. Mereka pengen tahu kalau penyakit ini dibiarin, efeknya bakal sejauh apa. Gila nggak? Nyawa, keluarga, keturunan orang-orang ini hancur. Semua demi ilmu pengetahuan. Tapi sebenarnya ini bentuk rasisme medis paling jahat sepanjang sejarah. Kalau kita lihat lagi semua eksperimen tadi, mereka semua dilakuin oleh orang-orang pintar. Dokter, ilmuwan, profesor. Tapi ternyata gelar nggak selalu punya hati nurani. Ilmu itu penting. Tapi kalau nggak ada batas kemanusiaan, hasilnya ya kayak tadi yang kita ceritain. Kalau lu suka konten kayak gini, gelap, jujur, dan bikin mikir, klik subscribe sekarang. Karena masih banyak sisi gelap dunia yang belum kita bongkar. Dan siapa tahu lewat cerita-cerita seperti ini, kita bisa cegah tragedi itu berulang. Kalau lu hidup di zaman itu, lu bakal jadi korban atau lu diem aja ikut nonton. Maka dari itu, selalu pantengin Ngocok Horor. CIA pengen melihat apakah mereka bisa mengendalikan otak mereka kepada Vegeta, kepada Dragon Ball, dan Vegeta. Lanjut, yang kedua. Sekarang kita lanjut
Aduh. Lanjut ya, udah sekarang kita lanjut. Lu gak usah kayak ini. Ya udah. Nggak apa-apa. Potong pala Michael. Jadi terang banget backpack. Namanya Tuskegee Syphilis. Susah banget anjing. Ya berisik banget si Kimek.